Tuhan berkati jam selanjutnya sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan melalui pencerahan dari Roh-Mu yang kudus yang membuka, mencelikkan mata rohani, telinga rohani kami, sehingga kami boleh menjadi anak Tuhan yang mendengarkan firman dan bersiap untuk menjalankan semua. Demi nama Yesus Kristus kami berterima kasih dan bersyukur. Amin. Kita membicarakan dengan satu hukum yang terakhir. Hukum yang ke-9 adalah jangan berdusta untuk mencelakakan orang lain. Maka kita diajar oleh Tuhan mengontrol mulut dan mensesuaikan perkataan dengan kebenaran, dan semua ini dijalankan demi menghormati sesama manusia. Tidak merugikan orang lain, tidak mencelakakan orang lain, tidak melawan orang lain dengan kalimat-kalimat yang tidak bertanggung jawab. Karena kalimat-kalimat yang dusta, kalimat-kalimat yang tidak benar bisa melukakan, mencelakakan sesama manusia dengan kekuatan yang dahsyat sekali yang tidak bisa kita nilai. Saudara-saudara, setelah 9, maka kita datang ke dalam hukum yang ke-10. Perintah yang ke-10, jangan menginginkan rumah sesamamu, jangan menginginkan istrinya, jangan menginginkan hamba-hambanya laki-laki atau hamba-hambanya perempuan, jangan menginginkan lembunya atau keledainya, jangan menginginkan apapun yang dipunyai sesamamu. Nah, saudara-saudara, hukum ke-10 adalah hukum yang sangat panjang di dalam tulisan. Sama seperti hukum-hukum dari pertama sampai ke-4 itu sangat panjang adanya. Hukum yang 10 juga demikian. Untuk mengakhiri, merangkumkan perintah-perintah dari Tuhan, maka hukum 10 ada mengenai niat, mengenai keinginan, mengenai kemauan manusia. Nah, saudara-saudara, kemauan, keinginan, niat nafsu daripada seseorang itu adalah sesuatu pengutaran, suatu ekspresi kebebasan yang berasal daripada batin. Maksudnya adalah kita dibatas melalui ciptaan Tuhan ke dalam sesuatu kapasitas, tetapi kita tidak puas, kita mau lepas, kita mau lebih bebas, kita mau keluar daripada batasan itu. Dan di situ kemauan di dalam batin menjadi pengarah kebebasan kita untuk bertindak keluar. Nah, di sini kita melihat kapasitas semacam inilah yang menjadikan manusia berbeda sekali dengan semua binatang. Semua binatang mempunyai nafsu, mempunyai keinginan, dan keinginan mereka tidak di luar dua hal yang paling bersifat instingtif, yang paling bersifat daya dasar, yaitu impulse for sex and impulse for the desire of food. Ini dua hal yang menjadi satu wadah dari keinginan binatang-binatang yang paling penting. Di dalam tulisan Mencius 2380 tahun yang lalu di Tiongkok, dia mengatakan ada dua hal yang jadi sifat paling dasar, yaitu food and sex. Nah, ini memang benar, tetapi ini harus dimengerti. Ini hanya untuk binatang, bukan untuk manusia. Setiap orang perlu makan, setiap orang perlu seks. Maka makan adalah dari mulut di atas, seks dari alat kelamin di bawah. Ini menjadi dua keinginan, dua dorongan yang sangat penting bagi hidup yang diciptakan oleh Tuhan. Dan binatang-binatang berjuang, mereka melakukan segala sesuatu sebenarnya untuk melayani kebutuhan kedua inginan ini. Tapi manusia lebih daripada itu. Manusia di dalam materi, mereka bukan hanya perlu makan dan perlu pakaian saja. Tidak ada binatang yang ingin curi pakaian orang lain. Tidak ada sapi yang curi
celana yang digantung di situ atau rok yang dijemur di situ. Dia tidak perlu. Dia perlu cuma makan, perlu cuma seks. Keinginan berhenti di situ. Tapi manusia tidak demikian. Manusia mempunyai keinginan yang luar biasa. Skopnya begitu luas, bendanya begitu banyak, macam-macam keinginan, tidak pernah berhenti. Itu sebab agama-agama memikirkan apakah artinya keinginan dan kenapa keinginan tidak berhenti. Kenapa seolah keinginan terus melampaui batas yang hampir unlimited. Saudara-saudara sekalian, kalau kita masih kecil, kita menginginkan sesuatu, kita mengharapkan papa belikan saya. Kalau saya sudah dapat itu, saya puas sekali. Ada satu buku yang ditulis oleh pendeta Fosdick, dan dia mengatakan waktu dia kecil, dia menanti sebuah sepeda, dan dia tunggunya sampai saben hari bangun, hitung masih sisa berapa hari, karena dijanjikan oleh papanya akan pada tanggal berapa hari itu akan dikasih sepeda. Dia mulai hitung masih 287 hari. Setiap pagi 286, 285, 284. Seperti engkau, saya selalu lagi pikir tanggal 20 masih sisa berapa hari begitu. Di kantor situ ada seorang yang menjaga pintu. Dia setiap kali kalau saya masuk, patong masih sisa 23 hari. Besok saya lagi datang masih sisa 22 hari. Dan orang kantor taruh di situ satu kalender countdown. Jadi dirobek satu sisa 13, robek lagi sisa 12. Gede sekali loh. Wah, bikin saben hari kita lebih ingat, lebih gemetar dan lebih sungguh-sungguh kerja supaya waktu hari itu tiba semua sudah selesai. Berapa hari ini ngembutnya setengah mati, atap itu botaknya itu masih ada, belum bisa ditutup, pagar masih kurang, lampu masih kurang, rumput baru 1/5, baru hari ini sebagian kasih rumput, pohon belum masuk, lalu itu podium di bawah yang dari granit baru mulai muncul di bawah, lalu itu masih kerangka besi belum selesai, jubin belum selesai, lantai belum selesai, pipa organ yang dummy yang ratusan baru pasang 4 hari ini tadi pagi, dan semua dikejar mati-matian. Setiap bagian seperti sudah lupa waktu dan seperti ingat-ingat waktu, jadi semua rajin kerja setengah mati. Fosdick juga begini, dia bilang aku terus hitung kapan hari itu tiba, kapan saya dapat sepeda. Aduh, karena terus menginginkan dapat sepeda, dan dia harus rajin belajar sambil cabang hati, sepedaku warna apa ya, besarnya berapa ya, kalau sudah dapatkan saya akan lap dia saben hari, karena dia masih kecil. Dan dia mengatakan akhirnya pada waktu tiba sepeda itu dibeli oleh ayah kepada dia, dia sukacitanya luar biasa. Lalu dia menulis satu kalimat di bawah, saya sangat tersentuh. Orang sekarang sudah tidak ada sukacita itu, karena terlalu gampang dapat apa yang engkau miliki. Engkau tak pernah mengharapkan dengan keinginan yang terus menanti sampai sudah mendapatkan yang diharapkan. Yang diharapkan sudah tiba, sudah capai di dalam keinginanmu itu, sudah tergenap. Engkau mempunyai puas luar biasa. Anak sekarang tidak ada itu lagi. Pak, beli sepeda, langsung beli. Pak, beli sepeda motor, langsung dikasih. Banyak khususnya orang kaya, anak-anaknya tidak pernah mengerti apa itu namanya kerja baik-baik, lalu janjinya akan ditepati. Tunggu-tunggu saben hari untuk mendapatkan sesuatu, memuaskan apa yang diinginkan, yang sudah diharapkan. Saudara-saudara, pengharapan itu sangat penting. Karena pengharapan membuat kita bisa melintasi keadaan masa sekarang dengan imajinasi menuju ke masa yang belum datang, dan keinginan yang mendapat sesuatu, dan keinginan itu ditahan dengan proses waktu. Saudara-saudara, kamu ingin sesuatu? Ingin dari mana? Daripada nafsu, daripada kemauan, daripada niat. Itu nama volition, itu namanya will.
Dan di dalam filsafat atau Schopenhauer, will selalu memimpin rasio. Will selalu menguasai intelek. Sehingga orang intelek selalu dikendalikan oleh kemauannya. Di dalam filsafat Plato, manusia terbagi 3 macam. Macam pertama, segala sesuatu mengikuti kemauannya. Dan orang itu orang rendah. Saudara-saudara, mau apa? Kerja apa? Ingin apa? Berjuang untuk apa? Dan dia seumur hidup hanya melayani kemauannya. Kalau katakan dia adalah satu kereta, lalu di depan kereta ada satu kuda yang kuat, lalu membawa kereta ke sini ke sana. Kereta itu adalah kemauan. Jadi kereta itu mempunyai kuda yang kuat sekali. Dia lari ke sini, lari ke sana dengan kekuatan hampir tidak bisa dikontrol. Nah, itu dia bilang, orang yang rendah adalah orang yang dikuasai oleh kemauan. Kemauan dia itu menjadi arah, menjadi dorongan, menjadi kekuatan yang membawa dia kemana saja. Dan dia terus mentaati. Saya mau apa? Sekarang mau apa? Saya langsung minta apa? Mau berzina, pergi cari pelacur. Mau mabuk, pergi minum arak. Mau mencuri, tangannya dipakai. Kemauan menjadi pendorong, penguasa, pemimpin di dalam seluruh hidupnya. Dan itu orang rendah. Plato mengatakan kemauan itu kalau menjadi tuanmu, kamu menjadi budak dari valuation saudara. Kalau kemauan itu yang memimpin engkau terus melayani kemauan. Orang yang melayani kemauan tidak pernah dia puas, tidak pernah dia senang, tidak pernah dia rasa hidup berarti. Karena kemauan itu tidak ada henti-hentinya. Mau terus. Saudara-saudara, saya selama 9 tahun ini melihat surat kabar luar negeri begitu banyak. Setiap kali sampai di kapal terbang, give me new newspaper. Saya mengupdate apa yang terjadi. Apa yang terjadi di Hong Kong, di Taiwan, di Singapura, di Kuala Lumpur, dengan newspaper lokal, internasional, Inggris, bahasa Tionghoa, bahasa yang bisa saya baca, saya perhatikan. Dan saya lihat dunia sudah sangat rusak. Saudara-saudara, di dalam berapa bulan saja saya sudah melihat kabar papa memperkosa anak sendiri lebih 10 kali. Ada orang yang jahat memperkosa orang tua perempuan 80 tahun masih diperkosa oleh orang. Berapa kali? Lalu ada orang yang masuk ke dalam kamar mayat di dalam itu rumah sakit memperkosa perempuan yang mati. Sudah mati masih perkosa. Nah, hal ini kenapa bisa terjadi? Manusia seperti tidak ada perasaan malu, tidak ada etika, tidak ada standar daripada segala behavior, conduct yang kita harus lakukan. Seolah manusia sudah lebih biadab, lebih kurang ajar, lebih turun, lebih rendah konsep etikanya dari binatang. Kita itu namanya surga. Kita sudah dilepaskan daripada segala ikatan. Kita sudah diampuni dari segala perbuatan jahat. Kita sudah diberikan hidup baru beserta dengan Tuhan di dalam selama-lamanya. Bagi Buddha bukan demikian. Mereka mengatakan engkau membersihkan diri, self-purification. Engkau terus melatih diri, membersihkan diri, terus memperkembangkan kebersihan itu, akhirnya menuju kepada nirwana. Nirwana sama seperti surga di dalam agama Kristen, agama Katolik atau agama Islam. Di dalam Buddha, nirwana adalah tempat di mana tidak ada nafsu lagi, tempat di mana tidak ada keinginan lagi. Karena keinginan itu sumber kepahitan, keinginan itu sumber penderitaan. Menurut orang Buddha, kenapa engkau susah? Karena engkau tidak mencapai apa yang engkau inginkan. Kalau engkau ingin sesuatu dan engkau tidak bisa dapat, engkau susah sekali. Kesusahan itu tidak perlu ada. Kesusahan itu hanya menjadi ada disebabkan engkau masih mempunyai keinginan.
Kalau engkau sama sekali tidak keinginan, kalau engkau berhenti menginginkan sesuatu, berhentilah penderitaan. Ini ajaran Buddha. Maka heran sekalian, ajaran Buddha mempunyai kekuatan yang sangat besar untuk menarik orang yang mau memikirkan tentang hal ini. Dan bukan saja demikian, salah satu kekuatan yang menjadikan seorang raja akhirnya turun dari takhta, lari ke gunung dan menjadi biksu, itu agama Buddha. Itu di mana? Di Tiongkok. Zaman apa? Dinasti Qing. Dinasti Qing itu ada dinasti orang Manchuria di utara yang menyerbu orang Tionghoa di bawah, di agak selatan. Lalu mereka masuk ke Beijing. Beijing adalah satu kota yang dulunya kecil sekali, tidak penting sekali. Itu kota dekat akan Gobi atau tidak jauh daripada Xinjiang, sehingga kalau ada itu storm atau ada angin tofan yang membawa pasir daripada padang belantara di itu Gobi, daripada Xinjiang atau Mongolia, Beijing akan menjadi hujan pasir sampai sekarang. Itu satu kota yang membahayakan sekali. Tetapi setelah orang-orang utara, yaitu di bawah pimpinan dari Genghis Khan, menyerbu terus ke Tiongkok, maka akhirnya cucunya Genghis Khan, namanya Kublai Khan, dia menetapkan ibu kota dipindah dari Mongolia ke Beijing. Lalu Beijing menjadi ibu kota semenjak abad ke-12 akhir, abad ke-13 permulaan. Dan Beijing mulai didirikan menjadi satu kota yang makin lama makin penting, makin mana makin penting. Di dalam bukan berdagangan, tapi di dalam politik. Nah, saudara-saudara, sebenarnya peperangan di Tiongkok terjadi selalu selama lebih dari 2500 tahun antara orang yang naik kuda dan orang yang naik sapi. Nah, saudara-saudara, orang yang naik sapi itu orang petani, orang naik kuda orang pengembala. Jadi antara bangsa kuda sama bangsa sapi berperang. Ini sebenarnya dasar paling besar. Di utara itu Mongolia, Xinjiang, Siberia, Tatania, itu semua orang itu pakai kuda. Dan karena rumputnya halaman begitu besar, datar-datar beribu-ribu kilometer. Kalau saudara ke Xinjiang, saudara akan mungkin dengan mobil terus jalan. Pagi matahari terbit dari sini, sore matahari terbenam di situ. Selama 12 jam engkau terus melihat mengemudi itu, dan engkau ambil fotonya sama. Kok bisa ya? Sudah 12 jam tetap di foto sama. Karena gunung Tianshan itu panjangnya itu kira-kira hampir lebih daripada 1500 km. Terus begini. Jadi Tianshan itu seperti barisan gunung terus. Dan itu engkau bawa mobil 1 jam kalau 50 km rata-rata. Engkau menyetir 20 jam baru 1000 km. Lalu di situ engkau ambil foto, ceret. Nanti jam 8 ceret, jam 10 ceret, jam 12 waktu dicuci semua sama. Karena besarnya begini, gunungnya panjangnya, dan di atas gunung semua salju. Engkau terus melihat sama seperti di Iowa, seperti di Kansas. Engkau terus mengemudi, fotonya juga sama, tidak ada gunung. Coba ada pohon 1, 2, 3, ratusan kilometer tidak ada gunung, yaitu rumput. Coba di Iowa, di Xinjiang hampir sama. Satu ada gunung, satu gunungnya dikikis. Nah, itu bedanya. Amerika di tengah sama Xinjiang di situ. Nah, orang-orang yang naik kuda liar karena mereka larinya cepat, tetapi tempatnya tidak menetap. Maka orang Mongolia rumahnya tidak ada dasarnya, tidak bikin fondasi. Kalau bikin fondasi mau cabut susah kan. Jadi mereka rumah itu seperti payung besar yang bundar, bakpao gede, ya. Bahasa Tionghoa namanya mongkupao, ya. Itu bukan bakpao, bakpao itu dalamnya bak, ya, shoba, ya. Itu tiba atau guba. Itu bakpao. Ini bukan mongkupao, ya. Jadi bakpao Mongolia maksudnya. Itu besar seluruh rumah masuk. Mongolia kalau makan itu bukan kamu satu piring, saya satu piring. Itu dianggap terlalu individualisme.
Jadi kalau makan ya piring besar, sudah besar gini, terus semua yang di gongseng itu daging sapi tradisi, lalu semua ambil sumpit, lu satu, gua satu, lu satu. Makanya piring Tiongkok kalau besar dianggap orang luar negeri yang barbarian. Orang Tiongkok mesti mangkok kecil, satu lagi untuk kuah, satu lagi untuk sayur, lalu pakai sumpit gini-gini, semua kecil-kecil. Tapi kalau saudara melihat ada piring yang lebih besar daripada 45 sampai 50 cm, ini dari Mongolia. Ini pasti dari Mongolia. Maka saudara kalau lihat di Museum Kaca di Jakarta masih ada 3 piring yang masing-masing satu kira-kira 2 juta dolar Hong Kong. Itu kira-kira 3 miliar. Itu dijual di Christie, jarang ada. Dan itu di Beijing sisa 1, di Taipei sisa 1, di Jakarta ada 3. Saudara enggak tahu ya, Jakarta ini penting loh. Cuma tahu dolar naik, enggak. Saben hari pikirnya duit toh. Dan piring Mongolia yang birunya namanya Islamic Blue, Muhammadan Blue, itu pakai kobalt yang dikirim daripada Turki sama Irak. Dan abad 13 menjadi penemuan tertinggi di dalam sejarah manusia. Barang itu sekarang di seluruh dunia kira-kira 80 yang diketahui lah. Sebenarnya mungkin di Tiongkok masih ada, tapi belum ditemukan atau penggalian masih ada. Dan itu barang saudara-saudara, itu sekarang yang asli yang bagus di Beijing 1-2, di Taipei 1-2, di Jakarta 3, di Istanbul ada 28. Mahal luar biasa. Orang Mongolia itu semua kumpul dan mereka menghina orang naik sapi. Sapi pelan gini, pelan-pelan. Naik kuda dong, gitu ya. Dan orang yang naik kuda lebih berani, lebih liar dan lebih gagah, tapi tidak ada tempat tinggal yang menetap. Maka orang yang pakai sapi, petani, sudah tani pulang bangun rumah, rumahnya ada fondasi, ada kandang sapi, lalu pergi lagi petani. Sebenarnya Tiongkok Utara sama Tiongkok Selatan itu bedanya kebudayaan sapi sama kuda, itu dua saja. Dan orang yang ada sapi bikin mulai perkembangkan agricultural, mulai kembangkan kaligrafi. Nah akhirnya itu ada istana, ada rumah besar, ada kebudayaan, ada syair, ada barang-barang. Kalau terlalu panas pakai kipas, kipas bentuknya apa? Berkembang itu segala kebudayaan di bawah. Dan di utara pakai kuda. Kuda kalau sudah datang bunuh, lalu mereka merampas, menjirap, pergi. Dadangnya seperti apa? Seperti angin tofan. Perginya seperti angin tofan yang sudah selesai. Apa yang disisakan, yang dibakar, yang disisakan, yang diroboh, yang dirusak semua. Jadi orang Tionghoa di selatan ini ketakutan sekali. Si yang naik kuda itu kurang ajar sekali. Mesti mencegah dia. Kuda tidak bisa loncat lebih daripada 3 meter. Maka bikin tembok raksasa. Tahu tembok raksasa? The Great Wall of China. Mulai daripada 3000 tahun yang lalu, yang naik kuda menyerang yang naik sapi. Yang naik sapi mencegah yang naik kuda. Bikin tembok. Lalu orang naik kuda sampai kena tembok, balik sudah. Nah, itulah caranya kebudayaan Tionghoa bisa diteruskan sampai pada First Emperor itu tahun 228 sebelum Kristus. Maka dia memerintahkan persatukan semua tembok raksasa, dipersatu. Akhirnya tembok raksasa panjangnya sampai 6.000 kilometer. Ya. Artinya kira-kira 6 lebih seberapa kali daripada tanah Jawa. Tembok raksasa 6.000 kilometer. Sekarang ya satu-satunya bangunan manusia yang bisa dilihat dari bulan, tembok raksasa. Yuk kalau di bulan melihat Borobudur tidak ada, hilang. Tapi ada satu garis terus, itu tembok raksasa. Tembok raksasa banyak sudah rusak. Yang sekarang paling bagus yang dipelihara dekat Beijing itu Pak Takling dan sebagainya. Nah saudara-saudara,
Kuda itu mempunyai kekuatan besar dan seperti orang liar, tidak bisa dikendalikan. Nah, itulah sebab di dalam seluruh hidup manusia ada pikiran mengenai bagaimana mengendalikan kemauan manusia. Kemauan itu selalu mendorong. Schopenhauer mengatakan sebenarnya pikiran manusia hanya babunya, hanya budaknya kemauan manusia. Saudara-saudara, kalau kerja sesuatu cari alasan dulu. Tidak, sudah kerjakan lalu minta alasan, bantu menjelaskan kenapa saya kerjakan ini. Waktu you cari nyonya, you cinta dulu, lalu ingin nikah dulu, apa hitung dulu kenapa saya nikah sama dia. Secara rasional memang mukanya bagus, berapa puluh % angkanya. Lalu proporsinya muka sama badan itu bagian bagus. Dia sekolah berapa tinggi, lalu sudah dijelaskan, sudah dihitung semua, boleh juga nikah sama dia. Lalu dia lain lagi, boleh juga dihitung. Lalu rasio mulai mikir, akhirnya yang mana ya? Begitu. Waktu you nikah, yang drive, yang mendorong you mau sama dia itu rasio atau kemauan? Ayo jujur. Mau dulu lalu menjelaskan pakai alasan, atau alasan semua sudah berubah ambil kemauan? Arthur Schopenhauer mengatakan manusia dikendalikan oleh kemauan. Nah, kemauan menjadi tuan kita. Dan Martin Luther lebih hebat. Martin Luther mengatakan rasio itu pelacur. Wah, saya kaget luar biasa. Tidak ada orang bicara setajam Martin Luther di dalam hal ini. Our reasoning is a war. Prostitution itu satu keadaan seperti prostitut. Karena apa? Seorang pelacur, waktu dia setubuh sama laki ini, dia main peranan seperti dia senang sama dia, padahal untuk uang. Lalu waktu dia ganti lelaki 10 menit kemudian, dia juga bertunjukkan diri seperti cinta perempuan laki ini. Jadi orang laki yang sudah bayar lalu tidur sama pelacur, mereka kira mereka sudah mendapatkan sesuatu imbalan dari cinta kasih, padahal tidak. Kenapa? Karena mereka hanya pakai uang membeli cinta yang palsu, dan mereka maunya mendapatkan kepuasan nafsu seks, lalu mereka mempermainkan hal ini. Sehingga sebenarnya seorang pelacur bisa kelihatan setia sama laki-laki yang berbeda-beda, lain dengan seorang istri yang seumur hidup hanya mau setia kepada suami dan dia harus dihargai. Saudara-saudara, Martin Luther mengatakan rasio kita itu hari ini ini betul, itu betul-betul. Akhirnya kita menyeleweng dari kitab suci. Karena kita mengatakan, oh betul juga ya teori daripada komunisme. Lalu kita pikir betul juga ya teori daripada orang-orang yang ateisme. Lalu kita mikir teori juga daripada agama lain betul. Pikiran kita itu melacur ke sini sana. Selalu menyatakan kesetiaan kepada yang berbeda, yang tidak patut kita setia kepadanya. Maka rasio tidak bisa diandalkan. Saudara-saudara, kalau orang sudah kadung mengatakan, iya aku mau ini, sudah kemauan itu menguasai dia, lalu baru dia mengatakan, ditanya kenapa lu mau itu? Iya, sebab dia mulai cari alasan belakangan untuk melayani keputusan salah yang sudah dilakukan. Ngerti maksud saya? Jadi you are driven of the impulse of your will to do something wrong first, and then you try to seek after all the reason to support that you are right. Nah, ini kebiasaan manusia. Ini adalah satu hal yang betul-betul mengkagetkan, saudara. Tetapi kita hidup begini. Kita saben hari melayani kemauan kita. Kemauan kita yang menjadi kuda liar di depan. Kita yang mengikuti keadaan, keinginan dia. Akhirnya kita hidup sesudah selesai berbuat yang salah. Waktu sudah lewat. Engkau tidak bisa mengembalikan waktu. Engkau hanya bisa nyesel. Apa yang sudah aku lakukan? Beberapa orang memperkosa satu orang. Sesudah itu hanya pakai waktu tidak sampai setengah jam selesai perkosaan. Akhirnya masukkan penjara 20 tahun.
Mereka nyesel. Kenapa dalam hidup saya ada 20 menit yang harus ganti 20 tahun? Karena waktu itu kemauan yang mendorong, kemauan yang memimpin, lalu dia kabur, tidak pikirkan akibat, tidak pikirkan mungkin masuk penjara. Pokoknya saya mau nafsu dulu. Nafsu kalau menguasai engkau, engkau dianggap orang yang rendah sekali. Maka Plato mengatakan alam membikin hati kita di atasnya seks. Alat kelamin di tempat bawah kecuali kaki. Lalu ada jantung di atas. Pada waktu engkau mempunyai cinta kasih yang suci, maka cinta kasih mengatur seks. Artinya emosi harus lebih tinggi dari kemauan. Kalau kemauan dikuasai emosi, seks adalah melayani cinta kasih yang sungguh, engkau lebih tinggi. Manusia yang hidup berdasarkan seks dan kemauan yang di bawah itu seperti binatang. Manusia yang betul mempunyai cinta kasih yang suci, yang baik, lalu baru dia melakukan, itu pernikahan. Kalau tidak ada cinta, hanya ada seks, itu binatang. Kalau ada cinta tidak ada seks, itu apa saya tidak tahu. Nah, itu malaikat kali ya. Malaikat ada cinta tanpa seks, binatang ada seks tanpa cinta. Manusia bukan binatang dan juga bukan malaikat. Semua 1, 2, 3. Manusia bukan binatang dan juga bukan malaikat. Lalu mesti bagaimana? Manusia mesti mengetahui bagaimana memakai emosi yang suci untuk mengendalikan seks yang sulit dikendalikan. Kemauan harus takluk kepada emosi. Kemauan, nafsu, keinginan, niat jasmani harus dibawa untuk dikontrol oleh cinta yang baik. Nah, ini lebih tinggi lagi. Tapi ditanya, nah kalau cinta itu salah bagaimana? Oh, tidak bisa dong. Kalau engkau maunya cinta beres, engkau harus taruh cinta di bawah pikiran yang sehat. Karena pikiran yang menilai semua menguasai cinta, lalu cinta yang menguasaikan seks, engkau lebih tinggi. Maka alam, ya kalau orang Greka tidak katakan Allah, alam telah membuat otak di atas jantung, jantung di atas alat kelamin. Alam telah mengatur ini supaya kita harus menguasai hati dengan otak, menguasai seks dengan hati. Kalau ini menguasai ini, otak menguasai jantung, jantung menguasai alat kelamin, engkau orang paling tinggi. Maka di dalam filsafat Greka, istilah filosofos, istilah phileo, Sophia, istilah aku mencintai bijaksana, berarti aku harus memakai otak untuk menguasai. Dengan otak menguasai emosimu, dan emosi menguasai akan seks dan nafsumu, engkau menjadi gentleman. Saudara-saudara, orang yang hanya membiarkan nafsunya mengendalikan seluruh hidupnya, itu adalah seorang barbar. Seorang barbar, seorang yang tidak berkebudayaan, karena nafsu menjadi pengkendali dia. Nah, saudara-saudara, sebenarnya pasal ke-10 perintah hukum ke-10 bicara tentang apa? Bicara tentang engkau harus bisa mengendalikan keinginanmu. Jadi waktu saya membaca semua 10 hukum ini, saya bukan membaca secara 2 menit selesai. Karena di dalam mempunyai makna-makna yang tinggi luar biasa. Meskipun hal-hal ini pernah dibicarakan oleh semua agama yang lain, tapi inilah dibicarakan oleh Tuhan sendiri. Tuhan yang menciptakan manusia. Dan Tuhan mengatur manusia dengan perintah-perintah. Control your will. Control your desire. Nah, ini satu perintah. Tapi bagaimanakah manusia mungkin mencapai ini? How can I control my will? How can I limit my desire? Jawaban bukan di perjanjian lama, di perjanjian baru. Buah Roh Kudus. Buah Roh Kudus daripada pertama kasih sampai terakhir kontrol diri, menganggap kepada memberikan kepada kita satu tanggapan yang paling elit,
paling supreme, paling tinggi, yaitu semua pikiran manusia itu berdasarkan daripada manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Alangkah banyak kalau saya bisa mencapai nirwana. Di situ keinginan semua dihapus. Semua nafsu sudah dihanyutkan. Semua desire, kemauan, keinginan sudah dibasmikan. Saya berada di surga. Itu keinginan untuk membasmi keinginan. Tetap semacam keinginan. Aku ingin kalau saya tidak ada keinginan lagi. Aku ingin satu hari tidak ada keinginan lagi. Saya takut loh. Kalau orang tidak ada keinginan, orang bisa bukan saja tidak ada evolusi, bisa jadi devolusi. Kalau sama sekali tidak ada keinginan, jadi apa manusia? Keinginan itu salah satu insting daya dasar manusia. Tidak boleh tidak ada. Keinginan itu diciptakan oleh Tuhan. Ingin jadi besar, boleh nggak? Ingin menjadi pemimpin, boleh nggak? Tetapi mesti ada modal. Kalau tidak ada modal, jadi pemimpin itu cuma model. Ada keinginan menjadi besar, tidak pernah dilawan Alkitab, tidak pernah ditekan oleh Tuhan. Allah yang menciptakan manusia menaruh keinginan itu di dalam diri manusia. Yesus mengatakan, jikalau kamu ingin menjadi besar, maka saya akan babat kamu. Tidak ada. Kalau engkau ingin menjadi besar, jadilah seorang yang melayani yang lain. Jadi tidak dibabat, tidak dibatas, tidak dihentikan. Boleh mempunyai inginan, tetapi ingin itu harus dibubuhi dengan metode yang benar. You want to be big, you want to be the leader, you desire to be the top man. That's okay. Christianity never abolish the ambition. Ambisi itu dari karena keinginan, tapi keinginan itu ada batasnya. Keinginan itu ada metodenya, ada jalan benar untuk mencapainya. Kau ingin menjadi besar, jadilah hamba bagi semua orang. Nah, di sini keseimbang itu dibicarakan di Alkitab. Mempunyai keinginan, nothing wrong. Tapi keinginan itu disalurkan melalui sesuatu jalan yang benar. Ingin dibangkitkan, ya mati dulu dong. Dah mati bangkit dari apa? Ayo. Gua bangkit dari apa? Dari tidur. Itu bangkit, bangun. Nah, kalau engkau mau bangkit, engkau mesti mati. Engkau mau bangun, engkau mesti tidur. Engkau mau mendapat mahkota, mesti pikul salib. Engkau mau masuk surga, tempuh jalan yang sulit. Ini semua prinsip Alkitab. Jadi keinginan nothing wrong. Agama yang mengatakan berdi semua keinginan. Saya tidak tahu jadi apa ya. Sudah di sini tidak ada keinginan. Ingin ketemu Tuhan pun tidak ingin. Tidak ada keinginan. Saya di surga dia mau cari Bach. Saya mau cari Handel. Saya mau cari orang-orang cinta Tuhan. Mendelssohn. Lu kok bisa bikin lagu seperti itu ya? Lalu Gruber yang Silent Night. Are you silent now? Nah, dia bicara sama kita. Kita mempunyai keinginan. Keinginan itu perlu dikuduskan. Saya sudah khotbah lebih daripada 28 kali mengenai satu tema, sanctification of emotion. Mengkuduskan emosi. Pengkudusan emosi. Engkau pernah baca buku itu enggak? Pengkudusan emosi. Tidak ada. Lalu saya ingin mengatakan pengkudusan keinginan, pengkudusan pikiran. How to sanctify your brain, how to sanctify your emotion, how to sanctify your will, how to sanctify your sex. Saudara, will, your desire, your dream. Banyak orang yang sekarang, khususnya orang Kristen, bahkan orang Reform, mencampurkan apa? Visi dengan mimpi. Vision is not dream. Dream is not vision. Kalau ada orang di bank, visi kita. Di sekolah, visi kita. Ada orang partai, visi kita, misi kita.
Saya ngeri loh. Bulu saya berdiri. Lu tahu apa itu visi? Bagi saya semua orang dunia yang bukan mengenal kehendak Tuhan pakai istilah visi, itu sudah sesuatu penghujatan terhadap istilah yang penting ini. Visi bukan apa yang kau ingin dapatkan, kau ingin capai. Itu dream, itu ide, idealis. Engkau ingin mencapai ini, ingin. Nah, engkau itu visiku. Apalagi pengertian yang sangat selewengkan, visualize your prayer. Engkau waktu berdoa tutup mata, lalu engkau memvisualisasikan doamu dengan engkau melihat sesuatu dalam imajinasimu, lalu pakai itu untuk minta kepada Tuhan, dan Tuhan kasih. Oh Tuhan, aku ingin. Jadi keinginan itu menjadi satu pengutaraan kebebasan daripada kemauan di dalam sebagai satu dorongan, seperti tadi katakan. Dan mengingin apa? Ingin Tuhan ikut aku. Ini sudah kurang ajar ya. Bukan ingin mengikut Tuhan, dan ingin Tuhan ikut aku. Lalu saya memakai istilah doa. Doa itu adalah berkata kepada Tuhan. Di dalam doa pasti engkau harap terjadi. Berarti doa dikabulkan. Kalau doa dikabulkan, maka doa itu harus pakai apa? Pakai iman, bukan? Tapi di sini yang disebut iman bukan berdasarkan firman. Faith comes by hearing. Iman datang daripada pendengaran. Tetapi di ajaran orang iman itu self confident yang berdasarkan positive thinking. Positive thinking abad ke-20 dimulai dengan seorang yang namanya Norman Vincent Peale. Norman Vincent Peale mentegaskan pentingnya positive thinking. Lalu akhirnya itu diadopsi oleh seorang yang namanya Robert Schuller di Crystal Cathedral. Sekarang masuk ke dalam Rick Warren. Ya, jadi itu semua itu berdasarkan positive. Norman Vincent Peale positive thinking, Robert Schuller possibility thinking, sampai di dalam Korea visualization of your prayer. Dari engkau berdoa, waktu berdoa engkau terus mempunyai satu keinginan itu dianggap pengutaran iman. Aku ingin mempunyai sebuah mobil Rolls Royce. Bayangkan warnanya, bayangkan nomornya yang 888. Bayangkan cc-nya yang 6.800 cc. Bayangkan harganya, bayangkan tahunnya 2008. Langsung kirim dari London. Tuhan, aku berdoa, aku minta ini. Lalu waktu engkau minta, visualisasi itu keluar, confident itu masuk ke dalam doamu. Lalu Allah yang Maha Kuasa menjadi sesuatu dasar engkau berdoa. Because you're almighty, I believe in you, and please fulfill my will. Waduh, apakah ini Kristen? Ini bukan Kristen. Ini adalah anthropocentric human drive to force and to compel God. Itu sebab orang-orang seperti itu dah suka doa Bapa kami. Kan doa Bapa kami adalah Thy will be done. Kalau ini adalah My will be done. Ya bentur dong. Manusia mau Tuhan taat sama dia, maka gereja gini laku. Banyak orang mau gini. Gereja ini beribuan puluh ribu. Nah, mereka bangun gereja berpuluh-puluh ribu orang. Karena apa? Mengisi kebodohan si manusia yang mempunyai desire untuk memaksa Tuhan. Semua istilah-istilah Kristen, semua semangat-semangat manusia, semua cara-cara manusia, tapi semua nama-nama istilah Alkitab. Kita berdoa, bukit doa, itu adalah tempat memaksa Tuhan taat kepada manusia. Tempat pengutaran kemauan manusia tidak terbatas. Tempat memakai istilah alam Maha Kuasa bisa kerjakan sesuatu. Tapi tempat di mana tujuan manusia harus capai, Allah harus taat. Ini kekristenan menjadi begini. Engkau bilang bukan sama. Mereka bikin mega church, Stephen Tong juga bikin. Dah sama. Saya sekali lagi, kita bukan karena banyak uang maka kita bangun gereja besar. Kita bukan karena memegang, kita hebat. Kita melihat kebutuhan. Waktu kebutuhan itu ada karena manusia makin banyak, kota makin besar, yang perlu dengar Injil makin banyak. Wadahnya di mana?
maka kita dirikan satu gereja boleh menampung banyak orang. Dan kita tidak akan kompromi di dalam memberitakan firman. Harus salib Kristus, harus pikul salib, harus mencintai Tuhan. Gereja bukan tempat orang pamerkan kekayaan dan sebagainya. Ada orang sama-sama mendengar firman, mencari kehendaknya. Amin. Very different. Nah, mereka mulai lihat, wah, kok bisa sukses juga. Nah, saudara-saudara sekalian, visualisasi berarti apa? Saya mengkonkretkan pikiran saya. Saya mengutarakan, ekspresikan kemauan saya yang akhirnya harus Tuhan dengar. Saya mau Rolls Royce, saya mau Mercy yang 600, 6000 cc yang tahun 2008. Saya mau ini, saya mau itu. Tuhan, Engkau berkata, doa demi namamu semua akan diberikan. Sekarang nyatakan, sekarang berikan kepadaku. Aku ingin Engkau yang mencapai, Engkau yang memberikan. Aku mempunyai doa pengutaran keinginanku, kuasa Engkau yang maha kuasa menggenapi janjimu menurut kitab suci. Apakah betul artinya Alkitab doa dalam nama Yesus, segala sesuatu yang kau doa pasti diberikan? Itu artinya seperti ini? Tidak, saudara. Kalau mengatakan, Patong, kita mesti tambah lagi ini, itu, ada kursi, karena hitungnya adalah perlu lagi 100. Lalu uang itu dari mana? Kalau uang itu mau dipakai, harus ada yang tanda tangan, baru boleh keluar. Kalau tidak ditanda tangan oleh yang ditetapkan, uang itu tidak boleh keluar, meskipun uang itu ada. Nah, itu tanda tangan menjadi batasan, bukan menjadi alasan. Jadi di dalam company you yang berhak tanda tangan, itulah yang menentukan uang boleh dipakai atau tidak. Ngerti maksud saya? Doa dalam nama Yesus berarti semua keinginanku yang minta Tuhan berikan kepadaku harus sesuai dengan kehendak Yesus Kristus. Dalam nama Yesus baru Allah kasih. Itu bukan kalau saya baru dalam nama Yesus, semua dikasih. Itu bukan diperalat. Itu bukan syarat yang mutlak, yang mutakhir, yang begitu akhirnya harus terjadi. Bukan. Itu adalah sesuatu jalan yang ditetapkan oleh Tuhan. Your desires, all your prayer is according to the will of God, and only in the name of Jesus Christ. Dalam nama Yesus, ini istilah bukan seperti yang dipakai katakan. Yang disebut iman bukan seperti apa yang dikatakan. Desire, doa bukan seperti apa dikatakan. Jadi istilah-istilah terbaik dari kekristenan sudah dipakai habisan oleh orang yang salah mengerti Alkitab. Lalu mereka menama saya Kristen datang kepada Tuhan, saya berdoa siang malam, lebih giat. Heran sekali ya, gereja yang benar doanya sepi. Saya tidak balikkan kalau doa sepi gerejanya beres ya. Tetapi gereja yang imannya kacau, selalu doanya ngotot. Dan di situ seperti mereka begitu cinta Tuhan, begitu sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, padahal di dalam hatinya mengerti makna doa itu sedikit sekali. Maka perintah ke-10 membicarakan tentang human desire. Perintah yang ke-10, 10 hukum. Yang ke-10 itu bicara tentang apa? Lu mau apa? Ada kemauan? Kalau ada kemauan, maka ada batas tidak? Kalau ada batas, batasnya apa? Dan kalau ada hubungan relasi antar pribadi dan pribadi, batas itu jangan dilanggar. Langgaran apa? Menginginkan kepunyaan orang lain. Maka perintah ini dengan sendirinya bicara tentang keinginan, juga bicara tentang hak memiliki, dan bicara tentang itu kalau dilanggar itu namanya dosa. Saya harap kita memikir tuntas tentang 10 hukum ini. Kalau Tuhan memberkati, 10 hukum akan dicetak menjadi satu buku. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, berkati kami. Beri pengertian, kesadaran, keinsyafan kepada kami, kepekaan kepada kami. Sehingga setiap kali kami menyentuh, kami mempelajari firman Tuhan, ada Roh Kudus memimpin dan memberikan pencerahan dan pengkoreksian konsep kepada kami. Sehingga semua ide, konsep, paradigma yang kami terima adalah
sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.